Annyeonghaseyo. Oke, kali ini kita akan belajar ngomong bahasa Korea dengan mudah ya. Jadi buat kalian yang mau bisa tonton videonya sampai habis, no skip. Oke. Dan pada video kali ini kita bakal belajar bareng EXO. Kamu udah gak sabar kan pengen ngomong pakai bahasa Korea, dan itu mudah banget. 걱정하지 마, 마지 기요사 여기에 있어요. Kalau begitu langsung aja, come on. Sebelum nonton, tunggu dulu, oke? Oke, jadi yang perlu kalian tahu adalah bahwa kalimat bahasa Korea itu polanya berbeda dengan kalimat bahasa Indonesia. Kalian pernah dengar nggak kalau pola kalimat bahasa Indonesia itu tersusun dari S, P, O, K alias subjek, predikat, objek, dan keterangan. Tapi kalau dalam bahasa Korea kalimatnya itu berpola S, K, O, P ya. Subjek, keterangan, objek, dan predikat. Oke. Untuk contoh, misal dari kalimat bahasa Indonesia, Maji makan apel di kamar. Jadi itu udah susunan SPOK. Tapi kalau bahasa Korea itu jadinya Maji di kamar apel makan. Oke, bisa paham ya? Kemudian dalam bahasa Korea, setiap struktur pada pola kalimatnya itu memiliki tanda yang berbeda. Jadi setiap tanda itu mewakili seperti itu adalah ciri subjek, itu adalah ciri objek, itu adalah ciri keterangan, dan yang terakhir itu adalah ciri dari predikat. Oke. Langsung saja. Yang pertama adalah subjek. Subjek dalam bahasa Korea itu ditandai dengan tanda partikel en atau nen. En itu adalah tanda untuk subjek yang berakhiran huruf konsonan, dan nen adalah tanda subjek yang berakhiran huruf vokal. Contohnya saya, maji, i. Oke, berakhiran dengan i, maji. Jadi kita menggunakan tanda nen, maji nen. Oke, contoh lain, suho. Suho berakhiran dengan huruf o, berarti sama, menggunakan nen, suho nen. Oke, contoh lain untuk penggunaan pada subjek berakhiran konsonan, contohnya adalah Ivan. Ivan en. Ivan ditambah en. Karena Ivan berakhiran huruf n dan n adalah konsonan, berarti ditambahkan tanda en. Jadi Ivan en. Kalau dibaca cepat, Ivanen. Contoh lain, Chanyol. Chanyol itu berakhiran huruf L. Oke. Kalau ditambahkan tanda, berarti harus tambahkan tanda en, karena L itu adalah bentuk huruf konsonan. Jadi Chanyol ditambah en, jadi Chanyol en. Kalau dibaca cepat, Chanyolen. Oke. Yang kedua, keterangan. Dalam bahasa Korea, untuk struktur keterangan memiliki tanda e atau eso. E memiliki arti ke, dan eso memiliki arti di atau dari. Contohnya, sijang. Sijang. Sijang itu dalam bahasa Korea artinya pasar. Misal kita gunakan tanda eso, sijang eso. Berarti bisa punya arti di pasar atau dari pasar. Oke, contoh yang kedua yaitu 집. Dalam bahasa Korea, 집 adalah rumah. Jika ditambahkan partikel e, 집배.
jipe. Kalau dibaca cepat jipe. Dan memiliki arti ke rumah. Yang ketiga adalah objek, dan tandanya ada rel untuk objek yang berakhiran huruf vokal dan ada el untuk objek yang berakhiran huruf konsonan. Contoh yang pertama adalah uyu. Uyu dalam bahasa Korea itu artinya susu. Uyu berakhiran yu, berarti adalah vokal. Tanda yang harus ditambahkan adalah rel. Jadi uyu rel. Contoh yang kedua adalah kamja. Kamja dalam bahasa Korea artinya kentang. Kamja karena berakhiran a, maka ditambah tanda rel. Jadi kamja rel. Dan untuk penggunaan tanda objek pada objek yang berakhiran huruf konsonan, contoh yang pertama pang. Pang dalam bahasa Korea artinya roti. Pang karena berakhiran huruf konsonan maka ditambah dengan ul. Pang ul. Kalau dibaca cepat pangul. Contoh yang kedua yaitu keran. Dalam bahasa Korea artinya telur. Keran ditambah ul, berarti keran ul. Kalau dibaca cepat keran ul. Yang keempat sekarang adalah predikat. Dalam bahasa Korea, predikat ini yang paling banyak penggunaan tandanya atau bisa bentuk sebagai bentuk akhiran. Dan biasanya bentuk akhiran ini memiliki banyak arti yang berbeda sesuai dengan penggunaan kalimatnya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat kalimat yang bersifat formal. Jadi bentuk akhiran yang akan digunakan untuk predikat pada video kali ini yaitu bentuk akhiran benida dan semida. Benida adalah bentuk akhiran predikat untuk kata kerja atau kata sifat yang berakhiran vokal, dan semida adalah bentuk akhiran yang diberikan untuk predikat yang berakhiran konsonan. Setiap kata dasar predikat pada kalimat bahasa Korea, da di belakang harus dibuang atau dihilangkan dan harus ditambahkan dengan penanda atau bentuk akhiran. Yang pertama ada benida. Benida adalah penanda predikat untuk predikat yang berakhiran vokal sebelum suku kata da, dan semida adalah penanda atau bentuk akhiran pada predikat yang ditambahkan untuk predikat yang berakhiran konsonan sebelum suku kata da. Paham ya? Contoh yang pertama adalah kada. Kada, nah suku kata sebelum da ini berakhiran a dan da kita buang. Nah, karena berakhiran a, maka harus tambahkan benida. Jadi k ditambah benida berarti kapnida. Tapi cara bacanya adalah kamnida. Kapnida dibacanya kamnida. Contoh yang kedua, saranghada. Dalam bahasa Korea artinya mencintai. Da dibuang karena saranghada. Huruf akhir sebelum suku kata da yaitu adalah a, maka harus tambahkan benida. Sarangha benida ditulis saranghabnida, tapi dibacanya saranghamnida, mencintai. Selanjutnya yang kedua, semida. Semida adalah bentuk penanda atau bentuk akhiran untuk predikat yang berakhiran konsonan. Contoh yang pertama ada mokta. Mokta dalam bahasa Indonesia berarti makan. Mokta karena huruf terakhir sebelum suku kata da adalah konsonan, maka harus ditambahkan semida. Mokta ditambah semida, taknya hilang, mok semida. Bisa?
Oke, sekarang adalah saat yang ditunggu-tunggu. Kita bakal bikin contoh-contoh kalimat bahasa Korea dengan EXO. Contoh yang pertama adalah Dio minum kopi di kafe. Kita rubah dulu susunan kalimatnya jadi Dio di kafe, kopi, minum. Oke. Sekarang kita rubah menjadi bentuk kalimat Korea. Dio. Dia sebagai subjek ini berakhiran huruf O, berarti partikel atau penanda subjek yang harus ditambahkan adalah nen atau en. Betul, nen, berarti tionen. Kemudian kita tambahkan kata selanjutnya yaitu di kafe. Dalam bahasa Korea, kafe itu adalah tabang. Tabang. Di berarti pakai e atau eso. Betul, eso berarti tabang eso. Lanjut ke kata selanjutnya itu ada kopi. Kopi berakhiran i, berarti penanda objeknya menggunakan el atau rel. Betul, rel berarti kopi rel. Oke, sekarang predikatnya yaitu minum. Minum dalam bahasa Korea itu adalah masida. 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 Nah, huruf sebelum suku kata da adalah i. Berarti menggunakan penanda benida atau semida. Betul, berarti menggunakan benida. Berarti masida, danya hilang ditambah benida. Masim nida. Masim nida dibaca masim nida. Oke, berarti untuk kalimat yang pertama bunyinya adalah Dio는 타방에서 커피를 마십니다. Contoh yang kedua adalah Sehun melepas sepatu di kamar. Kita rubah dulu polanya ke pola bahasa Korea yaitu Sehun di kamar, sepatu melepas. Oke, langsung kita ubah Sehun. Nah, ini berakhiran huruf berakhiran huruf nian, n konsonan, berarti harus menggunakan en atau nen. Betul, ya, pakai nen. Kemudian di kata selanjutnya ada kamar. Dalam bahasa Korea, kamar itu adalah pang. Pang. Di sini keterangannya di, berarti e atau eso. Ya, betul. Eso berarti pangeso. Oke. Kata selanjutnya ada sepatu. Sepatu dalam bahasa Korea itu adalah sinbal. Sinbal. Sinbal berakhiran huruf real atau konsonan, berarti harus menggunakan penanda el atau rel. Betul, menggunakan el. Jadi sinbal el. Kalau dibaca cepat sinbar. Oke. Lanjut di predikat terakhir yaitu melepas. Melepas dalam bahasa Korea adalah put. Putta. Putta. Karena huruf sebelum suku kata da adalah konsonan yaitu siat, maka gunakan penanda semida. Oke, semida. Jadi put, putta, da hilang ditambah semida, jadi put semida, put semida. Oke, dan untuk contoh yang kedua, kalimatnya kalau kita susun adalah Sehun은 방에서 신발을 벗습니다. Oke, di video kali ini kita sudah belajar dengan EXO dan kalian harus sering latihan ya biar makin pintar. Jangan lupa share dan subscribe channel aku dan selalu update di video-video yang lain biar kalian makin banyak pengetahuannya tentang belajar bahasa Korea. Bye, terima kasih.